Bab 1871, Tebing Aliran Air. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang, lupakan saja, karena yang mulia baik-baik saja, mari kita kembali dan pergi lebih awal. Bagaimanapun, semua bagian dari dunia iblis sedang dalam masa sulit. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata kepada Xiao Yan. Mengenai gua takdir iblis yang ditanyakan Xiao Yan, jelas bahwa mereka berdua tidak menganggapnya sebagai hal yang sama. Bagaimanapun, benda ini adalah keberadaan yang terkenal. Ada banyak roh iblis yang pergi ke sana sepanjang tahun tetapi tidak mendapatkan apa-apa, karena ini adalah tempat paling misterius di dunia iblis. Hampir tidak ada roh iblis yang dapat ditemukan secara langsung, jadi itu juga merupakan frasa umum yang digunakan oleh roh iblis untuk mengejek orang lain. Mari kita bicarakan apa saja, bagaimanapun, aku. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat kemarahan yang hebat dari Kapten Karavan. Tidak, kamu mencoba mencari masalah, bukan? Masih melihat kecantikan nasional nona muda tertuaku, apakah kamu ingin bermalas-malasan dan tidak pergi? Aku harus memberitahumu, aku biasanya membunuh orang sepertimu, yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Melihat ini, Kapten Karavan mendekati Xiao Yan. Auranya sangat mengagumkan dan penuh penindasan. Pada tahap awal Dewa Pejuang Bintang 6, aura seperti gunung bertiup di wajahnya. Tubuh Kapten Karavan ini mungkin adalah makhluk gaib yang berhubungan dengan gunung. Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan menempelkannya ke Kapten Karavan. Helei. Setelah melihat ini, Kapten Karavan memegang Xiao Yan dengan telapak tangannya. Dia juga ingin memberi pelajaran kepada Xiao Yan dan menyuruhnya menjauh dari wanita tertua. Selain itu, wanita tertua pada dasarnya baik hati. Berapa banyak hal seperti ini yang telah terjadi. Sekali lagi, mereka hampir dibunuh oleh orang lain demi uang beberapa kali, jadi mereka secara alami akan lebih berhati-hati. Sisi, anak baik, Xiao Yan dan Helei hanya menyentuh telapak tangan mereka, dan mereka saling berpelukan tanpa senyum, tetapi setelah beberapa saat, kulit Helei dan urat-urat biru di lengannya menonjol, jelas menderita rasa sakit yang luar biasa. Penindasan tirani, di sisi lain, wajah Xiao Yan yang tersenyum seperti orang normal. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengikutimu kembali ke lembah kupu-kupu. Kurasa aku seharusnya bisa membantu sekarang, kan? Mengenai dari mana aku berasal, aku khawatir aku sebodoh yang kau katakan. Aku juga lupa, kata Xiao Yan dengan sedikit penyesalan. Nona, melihat ini, Helei menatap sosok cantik di sampingnya dengan bingung, tampaknya satu-satunya wanita di antara kerumunan itu adalah orang kepercayaan mereka. Namaku Diki, kau bisa kembali bersamaku, mungkin aku bisa membantumu. Setelah berbicara, wanita itu dengan lembut berjalan menuju Xiao Yan, dan perlahan mengulurkan tangan gioknya yang terkepal ke arah Xiao Yan. Senang bertemu denganmu. Xiao Yan juga menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja telapak tangan kupu-kupu ini sangat putih, dan ada aroma samar yang melayang, seolah-olah ada kekuatan aneh. Aku tidak ada urusan, aku akan kembali. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan kembali ke tenda, mengatur napasnya, dan membuat dirinya cocok untuk dunia iblis sesegera mungkin. Bahkan di masa depan, dia akan memiliki energi untuk melindungi dirinya sendiri. Nona, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Kekuatan tangan tadi, paling tidak, lebih dari level Dewa Pejuang Bintang 5. Pembangkit tenaga listrik semacam ini saat ini kurang dalam keluarga. Helei, berkata dengan ekspresi rumit. Petik 2, mari kita bicarakan, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, mari kita istirahat lebih awal, kita akan tiba di Suijianya besok, di mana mungkin ada pertempuran sengit yang menunggu kita. Daiki selesai berbicara, dan tubuhnya tidak berada di dalam tenda. Aduh. Sejak Kaisar Monster menghilang tanpa alasan yang jelas, hal-hal aneh telah terjadi di dunia monster. Kurasa, penguasa dunia monster memimpin kita untuk menyerang 3 alam secara berturut-turut dan mengalahkan mereka. Yuyin meringkuk, dan ketenangan pun kembali pulih di sini. Pada saat ini, di malam yang gelap gulita, jauh dari habitat orang-orang Xiao Yan, ada tebing gunung Suijian yang dikelilingi oleh suara air mengalir. Apakah informasinya jelas? Di tempat yang teduh di balik aliran air, beberapa sosok misterius muncul di sini. Salah satunya,
Seorang lelaki tua berambut putih, bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya dengan nada menghina. Tiga tetua, semuanya jelas. Dikatakan bahwa wanita tertua di lembah kupu-kupu adalah orang yang bertanggung jawab atas pengiriman materi kali ini. Kekuatannya sendiri telah mencapai tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 6. Selain Kapten Penjaga Helei, Dewa Pejuang Bintang 6 di masa-masa awal, dua Dewa Pejuang Bintang 6 mungkin sedikit sulit. Para penjaga di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar kata-kata itu. Gunung-gunung di sekitar lembah kupu-kupu itu curam dan terjal. Ini adalah satu-satunya cara untuk masuk dan keluar. Ketika mereka tiba besok, mari kita bunuh mereka semua. Mata lelaki tua itu dingin dan sangat menakutkan. Ya, tiga tetua. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, dan masing-masing menyiapkan penyergapan di aliran air ini. Perbedaan antara roh iblis dan manusia tercermin saat ini. Jika roh iblis itu sendiri adalah beberapa spiritualitas yang terkait dengan batu dan tanah, ia juga dapat mengerahkan banyak kekuatan dalam keadaan manusia saat ini. Saya tidak tahu bagaimana rencana orang dewasa berjalan. Akan membutuhkan banyak waktu untuk memulai strategi dari tepi setiap negara iblis. Selain itu, 100 negara di dunia iblis kini terkoyak, dan api peperangan akan segera menyala. Saya harap kita dapat merebut 10.000 kerajaan iblis sesegera mungkin, dan bekerja sama dengan banyak kekuatan besar untuk menyatukan kekuatan dunia iblis. Alam iblis kita rusak parah, jadi kita memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi 6 alam lainnya. Dunia iblis kita adalah pemimpin dunia. Manusia sialan itu, pada analisis terakhir, mereka hanya mengingini pil iblis di tubuh roh kita, mencoba menyerap esensi pil iblis atau menggunakannya untuk memurnikan pil. Mereka benar-benar sekelompok makhluk munafik. Orang tua itu mata penuh kebencian berubah menjadi kebencian, dan tubuh manusianya perlahan-lahan menjadi ilusi, menjadi seperti hantu naga besar yang panjangnya lebih dari 100 meter, dan aura yang ganas, di bawah selubung malam, penuh dengan energi iblis. Keesokan harinya, langit cerah, Xiao Yan dan semua orang menuju tebing air, tetapi di sepanjang jalan, Xiao Yan menemukan bahwa, selain Kapten Karavan Helei dan wanita tertua Daiki, yang ramah padanya, penjaga lainnya mengeluh kepadanya. Cukup dalam, apa yang Anda katakan bahwa Anda bermata putih dan makan makanan gratis atau semacamnya? Xiao Yan tidak dapat membantah ini, dan hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Nona gelombang ada di depan tebing Suijian, apakah Anda melihatnya? Pada saat ini, penjaga yang bertugas menjelajahi jalan perlahan kembali, dengan nada bertanya. Kapten He memimpin dan memberitahu semua orang untuk optimis tentang persediaan. Setelah saya sampai di ujung, tebing air dikelilingi oleh bebatuan yang tidak dapat dicapai. Dan ada batasan khusus, jadi berhati-hatilah. Daiki mengangguk ringan, matanya yang indah melihat melalui tanah di sekitarnya, melihat tebing air yang berdiri ratusan meter di atas tanah di depannya, dia berkata. Saya akan menghancurkannya juga, dan tampaknya ada beberapa hal baik di dalamnya. Xiao Yan melangkah maju dan mengelilingi Daiki. Entah mengapa, kekuatan jiwa Xiao Yan disalurkan kembali ke Xiao Yan. Sesuatu pasti tidak sederhana, bahkan di tebing air yang disebut rumit ini, tampaknya ada sesuatu yang dapat menarik Xiao Yan. Ayo pergi. Setelah beberapa pengaturan, semua orang masuk satu demi satu, tetapi mereka tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan kali ini. Dengan masuknya karavan, tebing air berbatu yang rumit ini dikelilingi oleh kabut abu-abu, dan di dalam kabut, ada aura yang membumbung tinggi ke langit. Itu adalah energi iblis, dan itu masih energi iblis yang sangat kuat. Di tebing air ini, saya khawatir ada monster yang kuat dan kuat. Tetua ketiga, mereka sudah masuk, tetapi suhu tebing Suijian ini tampaknya telah turun drastis. Ini tidak masalah. Pada saat ini, sudah mengintai di balik batu. Para elit Demon Xuanzong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pertahankan posisi kalian masing-masing. Begitu mereka memasuki jangkauan serangan, serang mereka dengan segala cara yang wajar. Aku akan menghadapi Daiki dan Helei secara langsung. Oke, setelah beberapa orang selesai berbicara, mereka juga menunggu dengan saksama suntikan diri Xiao Yan. Sisi, sudah berapa lama aku tidur? Masih ada beberapa junior supernatural. Pada saat yang sama, sebuah suara aneh muncul dari kedalaman perairan tengah aliran air setinggi 100 meter. Tebing Suijian, ini adalah area khusus yang terdiri dari bebatuan dan air terjun yang sangat spektakuler, dikelilingi oleh jurang, jalannya sangat terjal, hanya ada satu jalan setapak,
dan bagian tengahnya adalah tempat air terjun yang megah dan luas. Sepertinya kamu bukan penduduk kerajaan 10.000 iblis kami. Saat ini, Xiao Yan dan Daiki berada di belakang tim. Daiki menatap Xiao Yan dengan saksama, dan berkata dengan ringan. Mungkin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, hal semacam ini tidak mudah untuk dikatakan. Ngomong-ngomong, bagaimana nasib iblis itu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan masih bertanya tanpa menyerah. Yao Yuan Dongtian berada di kekosongan khusus. Jika kamu ingin menemukannya, aku khawatir kamu harus pergi ke kerajaan 10.000 iblis terlebih dahulu, untuk memasuki medan perang kuno. Daiki berkata dengan hati-hati. Medan perang kuno, Xiao Yan ragu-ragu. Sekarang dunia iblis kita sedang dalam kekacauan. 3 orang kuat di bawah Kaisar Iblis, Serigala Naga Jahat Hitam, Raja Jahat Tulang Putih, dan Tiran Tianxiong, telah membagi dunia iblis menjadi 3. Selain itu, ada juga 7 Raja Iblis. Integrasikan kekuatan mereka dan cobalah untuk bersaing dengan 3 pemimpin, dan medan perang kuno adalah medan perang mereka. Aku khawatir tidak lama lagi pertempuran di antara mereka akan benar-benar pecah, dan akan ada perubahan baru dalam kepemilikan dunia iblis. Dan sekarang bukan hanya negara 10.000 iblis kita, negara iblis lainnya juga memanggil orang-orang kuat mereka untuk memasuki medan perang kuno untuk membantu pasukan yang mereka setiai untuk berperang. Tidak peduli berapa banyak eksploitasi militer yang diperoleh, setelah perang berakhir, mereka akan mendapatkan hadiah yang bagus. Hadiah. Daiki mencoba menganalisis. Setelah tempat ini berakhir, ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, dan sekarang tujuannya cukup jelas. Karena kupu-kupu ini berdoa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka tenanglah di sini terlebih dahulu, pergilah ke negara Wan Yao. Sebelum pergi ke negara, lengkapi dan perkuat di negara Wan Yao, ambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk memasuki medan perang kuno, dan bersainglah dengan para pembangkit tenaga listrik dunia monster ini, pada saat yang sama. Itu juga untuk menghilangkan gejala sisa dari lonjakan kekuatan Xiao Yan baru-baru ini. Medan perang kuno adalah medan perang terakhir dari para pembangkit tenaga listrik utama. Saya khawatir akan mungkin untuk menemukan serigala naga hitam. Pada saat itu, segel Kaisar Iblis akan rusak. Dengan adanya kekuatan ini, itu juga akan berdampak besar pada pencarian keabadian dan keabadian. Tolong, semuanya menjadi sangat jelas sekarang. Boom! Dengan suara, di sisi lain tebing air, batu-batu bergulir berputar-putar turun dari langit dengan aura pembunuh yang ganas. Ada apa? Kekuatan kuda di depan tidak buruk, tetapi di bawah serangan tiba-tiba, mereka berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk. Nona Diki, ini benar-benar takdir. Setelah ledakan riak energi yang dahsyat menyebar, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar dari balik batu, dengan tatapan membunuh yang tebal di wajahnya yang kabur. Tetua ketiga Yao Xuanzong, Xuanyi. Diki melihat ini, tatapan berat melintas di matanya yang indah, lalu matanya sedikit berubah, dan kekuatan tirani menyebar, dan kekuatan ini membuat pikiran Xiao Yan. Satu gerakan, ternyata itu adalah kekuatan spiritual. Apakah gadis ini makhluk gaib yang mengolah kekuatan spiritual? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok halus di sampingnya dengan heran. Silakan dan tangkap mereka, tangkap hidup-hidup. Xuanyi mendengus dingin, aura hijau menyebar dari tubuhnya, dan dia menggenggam cakar elang dan melesat ke arah Daiki. Formasi roh, 1000 kupu-kupu. Melihat serangan keras Xuanyi, alis Daiki sedikit mengernyit, dan dia mendengus, riak energi hijau di atas matanya tiba-tiba menyebar, dan mereka langsung berubah menjadi kupu-kupu menari yang tak terhitung jumlahnya, saling berhadapan. Xuanyi pergi, sungguh metode yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa iri karena kekuatan spiritual Daiki ini mungkin lebih kuat dari miliknya. Tolong bantu orang tua ini dan terimalah. Xuanyi tidak menanggapinya dengan serius, membalikkan telapak tangannya, dan salah satu dari mereka melintasi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang mereka. Apakah perbedaan kekuatannya terlalu besar? Orang tua ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 6. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, tetapi Xiao Yan juga cukup penasaran dengan pertempuran antara roh-roh iblis. Pertarungan roh iblis sama seperti manusia. Pertama, mereka menggunakan keterampilan bertarung untuk bersaing. Hanya ketika hidup dan mati mereka dalam krisis, mereka akan menjelma ke dalam tubuh mereka dan menunjukkan kekuatan mereka yang mendebarkan.
Ini adalah kemampuan unik roh iblis. Kupu-kupu, melihat serangan Suanyi tidak dapat dihentikan lagi, Daiki berteriak pelan, lalu seluruh tubuhnya bergetar perlahan, langsung berubah menjadi kupu-kupu berukuran 1 inci. Di bulu kupu-kupu itu, warnanya berwarna-warni dan tampaknya membawa kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kamu berubah menjadi tubuh roh iblis, itu tidak dapat melindungimu. Jatuh cinta pada orang tua ini. Suanyi meraung, dan sebenarnya ada beberapa hantu ular berbisa yang ganas menyebar dari telapak tangannya. Tubuh orang ini mungkin berhubungan dengan ular. Dadada, kupu-kupu berwarna-warni yang diubah oleh Daiki perlahan-lahan mengepakkan sayap mereka, dan jejak energi berwarna-warni menyebar tak terkendali. Dengan berkah dari kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, ruang ini dipenuhi dengan rasa hening. Gua Ular One. Tanpa ragu, Suanyi menusuk Daiki dengan telapak tangannya. Fluktuasi level itu sebenarnya membawa sedikit kesombongan dan ejekan. Tidak bagus. Melihat hantu ular berbisa berukuran 100 zang muncul di sekitar tubuh Suanyi, kupu-kupu berwarna-warni itu tidak bisa menahan gemetar. Sudah berakhir, perbedaan kekuatan antara keduanya, dan yang satu adalah roh kupu-kupu yang baik hati, dan yang lainnya adalah ular berbisa pemakan darah dan roh guntur. Apakah itu saling menahan rantai biologis atau penindasan kekuatan? Hasil dari keduanya secara alami tidak ada ketegangan. Petik 2. Hei, pada usia setua itu, membaca benar-benar menindas seorang wanita yang terlihat seperti bunga seperti batu giok. Itu benar-benar ular bau yang menjijikkan. Menurutmu begitu? Tepat ketika hantu ular berbisa di Suanyi hendak mengenai Daiki, tawa mengejek bergema di seluruh aliran air, dan bahkan sebuah tangan menghentikan Suanyi secara langsung. Pakaian, serangan yang sangat ganas itu menghilang dalam sekejap. Gulu, pada saat ini, Suanyi hanya menatap pria kurus di depannya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat kekuatan orang ini, apalagi makhluk macam apa tubuh orang ini. Ketika dia menyerang, riak samar energi 9 warna muncul di hati Xiao Yan sejenak, sangat lemah. Dalam sekejap, pupil mata Suanyi menyusut rapat, dan pikirannya seperti kesurupan. Tampaknya ketika energi 9 warna muncul, darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Telapak tangannya dengan cepat mundur seperti sengatan listrik, tampaknya ada sesuatu dalam tubuh Xiao Yan yang membuatnya takut. Perasaan itu tampaknya merupakan makhluk gaib yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Itu adalah jejak kekuatan dari ular piton menelan 9 warna di tubuh Cailin. Bahkan jika itu bukan sumbernya, garis keturunan teratas di antara makhluk ular sudah cukup untuk mengejutkan orang ini. Tetua ketiga, mereka sudah masuk, tetapi suhu tebing Suijian ini tampaknya telah turun drastis. Ini tidak masalah. Pada saat ini, sudah mengintai di balik batu, para elit Demon Xuanzong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pertahankan posisi kalian masing-masing. Begitu mereka memasuki jangkauan serangan, serang mereka dengan segala cara yang wajar. Aku akan menghadapi Daiki dan Hel Lei secara langsung. Oke, setelah beberapa orang selesai berbicara, mereka juga menunggu dengan saksama suntikan diri Xiao Yan. Sisi, sudah berapa lama aku tidur? Masih ada beberapa junior supernatural. Pada saat yang sama, sebuah suara aneh muncul dari kedalaman perairan tengah aliran air setinggi 100 meter. Tebing Suijian, ini adalah area khusus yang terdiri dari bebatuan dan air terjun yang sangat spektakuler, dikelilingi oleh jurang, jalannya sangat terjal, hanya ada satu jalan setapak, dan bagian tengahnya adalah tempat air terjun yang megah dan luas. Sepertinya kamu bukan penduduk kerajaan 10.000 iblis kami. Saat ini, Xiao Yan dan Daiki berada di belakang tim. Daiki menatap Xiao Yan dengan saksama, dan berkata dengan ringan. Mungkin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, hal semacam ini tidak mudah untuk dikatakan. Ngomong-ngomong, bagaimana nasib iblis itu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan masih bertanya tanpa menyerah. Yao Yuan Dongtian berada di kekosongan khusus. Jika kamu ingin menemukannya, aku khawatir kamu harus pergi ke kerajaan 10.000 iblis terlebih dahulu, untuk memasuki medan perang kuno. Daiki berkata dengan hati-hati. Medan perang kuno, Xiao Yan ragu-ragu. Sekarang dunia iblis kita sedang dalam kekacauan. 3 orang kuat di bawah Kaisar Iblis, Serigala Naga Jahat Hitam, Raja Jahat Tulang Putih, dan Tiran Tianxiong. Telah membagi dunia iblis menjadi 3. Selain itu, ada juga 7 Raja Iblis. Integrasikan kekuatan mereka dan cobalah untuk bersaing dengan 3 pemimpin, dan medan perang kuno adalah medan perang mereka.
Aku khawatir tidak lama lagi pertempuran di antara mereka akan benar-benar pecah, dan akan ada perubahan baru dalam kepemilikan dunia iblis. Dan sekarang bukan hanya negara 10.000 iblis kita, negara iblis lainnya juga memanggil orang-orang kuat mereka untuk memasuki medan perang kuno untuk membantu pasukan yang mereka setiai untuk berperang. Tidak peduli berapa banyak eksploitasi militer yang diperoleh, setelah perang berakhir, mereka akan mendapatkan hadiah yang bagus. Hadiah. Daiki mencoba menganalisis. Setelah tempat ini berakhir, ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, dan sekarang tujuannya cukup jelas. Karena kupu-kupu ini berdoa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka tenanglah di sini terlebih dahulu, pergilah ke negara Wan Yao sebelum pergi ke negara, lengkapi dan perkuat di negara Wan Yao, ambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk memasuki medan perang kuno, dan bersainglah dengan para pembangkit tenaga listrik dunia monster ini, pada saat yang sama. Itu juga untuk menghilangkan gejala sisa dari lonjakan kekuatan Xiao Yan baru-baru ini. Medan perang kuno adalah medan perang terakhir dari para pembangkit tenaga listrik utama. Saya khawatir akan mungkin untuk menemukan serigala naga hitam. Pada saat itu, segel Kaisar Iblis akan rusak. Dengan adanya kekuatan ini, itu juga akan berdampak besar pada pencarian keabadian dan keabadian. Tolong, semuanya menjadi sangat jelas sekarang. Boom! Dengan suara, di sisi lain tebing air, batu-batu bergulir berputar-putar turun dari langit dengan aura pembunuh yang ganas. Ada apa? Kekuatan kuda di depan tidak buruk, tetapi di bawah serangan tiba-tiba, mereka berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk. Nona Diki, ini benar-benar takdir. Setelah ledakan riak energi yang dahsyat menyebar, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar dari balik batu, dengan tatapan membunuh yang tebal di wajahnya yang kabur. Tetua ketiga Yaok Xuanzong, Xuanyi. Diki melihat ini, tatapan berat melintas di matanya yang indah, lalu matanya sedikit berubah, dan kekuatan tirani menyebar, tetapi kekuatan ini membuat pikiran Xiao Yan tergerak. Ternyata itu adalah kekuatan spiritual. Apakah gadis ini makhluk gaib yang mengolah kekuatan spiritual? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok halus di sampingnya dengan heran. Silakan dan tangkap mereka. Tangkap hidup-hidup. Xuanyi mendengus dingin, aura hijau menyebar dari tubuhnya, dan dia menggenggam cakar elang dan melesat ke arah Daiki. Formasi roh. 1000 kupu-kupu. Melihat serangan keras Xuanyi, alis Daiki sedikit mengernyit, dan dia mendengus, riak energi hijau di atas matanya tiba-tiba menyebar, dan mereka langsung berubah menjadi kupu-kupu menari yang tak terhitung jumlahnya, saling berhadapan. Xuanyi pergi. Sungguh metode yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa iri karena kekuatan spiritual Daiki ini mungkin lebih kuat dari miliknya. Tolong bantu orang tua ini dan terimalah. Xuanyi tidak menanggapinya dengan serius, membalikkan telapak tangannya, dan salah satu dari mereka melintasi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang mereka. Apakah perbedaan kekuatannya terlalu besar? Orang tua ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 6. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, tetapi Xiao Yan juga cukup penasaran dengan pertempuran antara roh-roh iblis. Pertarungan roh iblis sama seperti manusia. Pertama, mereka menggunakan keterampilan bertarung untuk bersaing. Hanya ketika hidup dan mati mereka dalam krisis, mereka akan menjelma ke dalam tubuh mereka dan menunjukkan kekuatan mereka yang mendebarkan. Ini adalah kemampuan unik roh iblis. Kupu-kupu. Melihat serangan Xuanyi tidak dapat dihentikan lagi, Daiki berteriak pelan, lalu seluruh tubuhnya bergetar perlahan, langsung berubah menjadi kupu-kupu berukuran 1 inci. Di bulu kupu-kupu itu, warnanya berwarna-warni dan tampaknya membawa kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kamu berubah menjadi tubuh roh iblis, itu tidak dapat melindungimu. Jatuh cinta pada orang tua ini. Xuanyi meraung, dan sebenarnya ada beberapa hantu ular berbisa yang ganas menyebar dari telapak tangannya. Tubuh orang ini mungkin berhubungan dengan ular. Dadada, kupu-kupu berwarna-warni yang diubah oleh Daiki perlahan-lahan mengepakkan sayap mereka, dan jejak energi berwarna-warni menyebar tak terkendali. Dengan berkah dari kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, ruang ini dipenuhi dengan rasa hening. Gua Ular Wan. Tanpa ragu, Xuanyi menusuk Daiki dengan telapak tangannya. Fluktuasi level itu sebenarnya membawa sedikit kesombongan dan ejekan. Tidak bagus. Melihat hantu ular berbisa berukuran 100 zang muncul di sekitar tubuh Xuanyi, kupu-kupu berwarna-warni itu tidak bisa menahan gemetar.
Sudah berakhir, perbedaan kekuatan antara keduanya, dan yang satu adalah roh kupu-kupu yang baik hati, dan yang lainnya adalah ular berbisa pemakan darah dan roh guntur. Apakah itu saling menahan rantai biologis atau penindasan kekuatan? Hasil dari keduanya secara alami tidak ada ketegangan. Petik 2. Hei, di usia yang begitu muda gelombang untuk menindas seorang wanita yang terlihat seperti bunga, dia benar-benar ular bau yang menjijikkan. Menurutmu begitu? Tepat ketika hantu ular berbisa di Suanyi hendak mengenai Daiki, tawa mengejek bergema di seluruh aliran air, dan bahkan sebuah tangan menghentikan Suanyi secara langsung. Pakaian, serangan yang sangat ganas itu menghilang dalam sekejap. Gulu. Pada saat ini, Suanyi mendongak menatap pria kurus di depannya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat kekuatan orang ini, apalagi makhluk macam apa tubuh orang ini. Ketika dia menghentikan serangannya, riak samar energi 9 warna muncul di hati Xiao Yan sejenak, sangat lemah. Dalam sekejap, pupil mata Suanyi menyusut rapat, dan pikirannya seperti kesurupan. Tampaknya ketika energi 9 warna muncul, darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Telapak tangannya dengan cepat mundur seperti sengatan listrik. Tampaknya ada sesuatu di tubuh Xiao Yan yang membuatnya takut. Perasaan itu tampaknya merupakan makhluk supranatural yang lebih kuat di atas diri kita. Itu adalah jejak kekuatan dari ular piton menelan 9 warna di tubuh Cailin. Bahkan jika itu bukan sumbernya, garis keturunan teratas di antara makhluk ular sudah cukup untuk mengejutkan orang ini. Di mana kamu suci? Tubuh itu bergetar puluhan langkah menjauh dari sisi Xiao Yan. Suanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan dengan sangat waspada. Fluktuasi panas yang membakar yang telah mendingin itu membakar diri mereka sendiri. Dari persepsi Suanyi, saya khawatir hanya yang terkuat di sekte mereka yang memiliki fluktuasi seperti itu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan mengabaikan Suanyi, menoleh dan berdoa kepada Dai di sampingnya. Gadis ini baik dan baik pada dirinya sendiri, jadi Xiao Yan secara alami bersedia melindunginya. Weng bersenandung. Kupu-kupu paranormal berwarna-warni itu berubah menjadi penampilan manusia, tetapi napasnya cukup lemah. Jelas bahwa itu baru saja menghabiskan banyak kekuatan di bawah prestise Suanyi. Dia sangat kuat, di tahap akhir dari dewa. Pejuang bintang 6. Setelah kembali ke penampilan manusianya, Daiki menutupi dadanya yang terengah-engah dan berkata, "Sebagian besar lembah kupu-kupu adalah makhluk gaib seperti kupu-kupu. Ini sudah menjadi hal yang terkenal. Meskipun Diki juga peri petarung bintang 6, dia tidak pandai bertarung, jadi dia akan dikalahkan begitu cepat." Tingkat kekuatannya terbagi dengan jelas. Untuk kekuatan dan negara, para pecinta perang pada dasarnya adalah pria, dan wanita pada dasarnya melakukan pekerjaan logistik menjahit. "Apakah kamu harus tetap hidup?" Xiao Yan bertanya dengan lembut. "Nak, jangan marah." Suanyi mendengarkan kata-kata Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk melompat seperti guntur. Ular energi yang mengaum ganas di belakangnya perlahan mengembun dan mencoba menembak Xiao Yan, mencekik. "Tidak perlu, hanya saja," kata Daiki lembut, tetapi dia memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Orang ini juga merupakan tetua ketiga dari sekte Yaoxuan. Jika dia jatuh ke tangan Xiao Yan, dia mungkin akan menyebabkan banyak masalah. Kerak, dengan suara, api merah menyala, seperti lengkungan cahaya yang menyilaukan, baru saja keluar dari tubuh Xiao Yan, dan segera, dengan bantuan sosok Xiao Yan, itu meledak ke arah yang terakhir. Dalam sekejap, bilah tangan Xiao Yan yang berkobar tiba-tiba memotong Suanyi menjadi 2 bagian. Tidak akan sekuat itu, kan? Daiki awalnya khawatir tentang betapa sulitnya Xiao Yan untuk menghadapi Suanyi, dan apakah akan ada masalah lain setelah berhasil. Tetapi melihat bahwa Suanyi tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan tubuh roh iblis pun tidak punya waktu untuk menggunakannya, dan Xiao Yanlah yang membunuhnya dengan 1 pukulan. Kekuatannya terlalu kuat, aku tidak bisa mengendalikan kekuatannya untuk sementara waktu. Melihat bahwa Suanyi tidak berbeda dengan mayat sekarang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ki Cheng Ki, Suanyi langsung dipenggal oleh Xiao Yan, dan tubuh manusianya perlahan hancur, memperlihatkan tubuh yang berukuran sekitar 1 inci sehari. Itu adalah bayangan ular yang panjangnya sekitar 1 inci, dan bayangan ular itu penuh dengan aura hijau yang sangat kejam. Ular iblis bumi, dibandingkan dengan ular piton penelan langit Cailin, itu jauh lebih buruk. Melihat tubuh roh iblis Suanyi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun,
Xiao Yan tahu bahwa saat ini Suanyi telah terlempar keluar dari tubuhnya sendiri, tetapi masih ada kesempatan untuk pulih, dan ular kecil di depannya adalah kesempatan terakhirnya. Weng om. Setelah beberapa saat, ular kecil itu hanya ingin keluar dan melarikan diri, tetapi ia dipanggang oleh api benih surgawi agung Xiao Yan, dan segera padam sepenuhnya, sekarat. Di atas tubuhnya, cahaya hijau berkilauan inti-intinya berkedip-kedip. Yao Dan, melihat benda ini, Daiki tidak bisa menahan rasa terkejut. Pil iblis, apa ini? Xiao Yan juga berjalan mendekat dengan penuh minat. Melihat manik-manik hijau seukuran mata naga, ia bergumam, tampaknya kekuatan seumur hidup Suanyi tersimpan di dalamnya, agak mirip dengan monster di dunia manusia. Inti sihir bersifat umum, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau begitu aku akan memberitahumu tentang itu, Yao Dan, ini adalah hal terpenting di dunia iblis kita. Mirip dengan hati manusia, dan sang alkemis memurnikan pil obat, itu juga harus dibantu oleh pil iblis. Ada dua cara untuk menghasilkan pil iblis. Yang pertama adalah roh itu dikeluarkan dari kerusakannya sendiri, dan yang lainnya adalah bahwa pembunuhan langsung terhadap roh itu memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Namun, perbedaannya adalah bahwa setelah spiritualitas melewati malapetaka dan berubah menjadi manusia, pil iblis di dalam tubuh akan berubah menjadi hati. Mereka memiliki kekuatan spiritual mereka sendiri sebelum malapetaka, tetapi tubuh telah dipisahkan dari kategori spiritualitas, bahkan jika itu adalah jika Anda membunuh mereka, tidak akan ada pil iblis, dan mereka telah menjadi manusia sejati. Daiki menjelaskan dengan sabar. Petik 2, ternyata masih ada rahasia ini. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya di dunia iblis, jika dia ingin memurnikan pil obat, saya khawatir apa yang disebut pil iblis saja sudah cukup untuk mencarinya. Cici, untuk beberapa saat, teriakan muncul dari dalam tebing, tampaknya konfrontasi antara kedua kelompok telah dimulai. Pemimpin mereka sudah mati, saya khawatir Anda masih membutuhkan bantuan Anda di sini. Sementara Xiao Yan berbicara, matanya diarahkan ke air terjun di tebing teratai air, di mana tampaknya ada beberapa fluktuasi aneh. Anda pergi untuk menjaga tim. Saya akan masuk dan melihat-lihat. Xiao Yan selesai berbicara, meninggalkan rubah api merah menyala untuk melindungi Daiki, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, menuju ke tebing. Apakah orang ini murid yang tidak bisa lepas dari dunia? Melihat kepergian Xiao Yan, Daiki selalu tidak bisa membayangkan betapa sucinya Xiao Yan, tetapi setelah beberapa saat, dia juga menghadapi tim. Pergi, tanpa prestise dari tiga tetua, pembangkit tenaga listrik lainnya secara alami tidak takut. Cici, pada saat ini, bagian tengah dalam tebing Suijian, yang memiliki luas 100 meter, menyajikan bentuk busur secara keseluruhan, dan di tengahnya, beberapa air terjun melingkar jatuh dari atas tebing dan jatuh langsung ke dasar tebing. Selama periode ini, jaraknya sekitar beberapa ratus meter dari atas ke bawah, dan ada danau bundar dengan bunga-bunga putih di bawahnya. Dikatakan bahwa di dunia iblis, masih ada beberapa roh penyendiri yang suka hidup sendiri gelombang mungkinkah. Xiao Yan datang ke tebing dan melihat air terjun dan danau yang spektakuler di bawahnya, tidak tahan. Tetap bergumam, semakin aneh tempatnya, semakin besar kemungkinan menyembunyikan harta karun. Bang bang bang, tepat saat Xiao Yan ragu-ragu, kolom air tiba-tiba muncul dari dasar danau dan menjorok ke arah Xiao Yan. Puff, Xiao Yan mendengus dingin, api menyelimuti dirinya, dan dia menghentikan serangan itu dengan lambaian tangannya. Keluarlah. Sambil menjelajahi sekelilingnya, dia menggunakan api benih surgawi agung untuk menutupi seluruh area aliran air, dan Xiao Yan berkata perlahan. Atribut api yang langka. Dengan metode Xiao Yan, gelembung-gelembung besar berdeguk keluar di danau di bawah, dan suara yang agak mempesona perlahan muncul. Ini, manusia, dan mengikuti suara itu, Xiao Yan melihat makhluk putih bersih perlahan melangkah di danau. Kemarahan yang menyilaukan dari kekuatan orang itu jelas tidak ada di sana. Jenis supranatural atau pertobatan apa, tetapi manusia sejati. Ada apa? Siapa kau sebenarnya? Xiao Yan menatap pria yang berdiri di atas air di depannya dengan waspada, ragu-ragu, tetapi sosok pria ini agak redup, seperti proyeksi kehampaan. Suara tadi, dan bahkan napas tadi tidak ada hubungannya dengan pria di depannya. Tetapi pria yang muncul di depan Xiao Yan sekarang, terlepas dari napas atau identitasnya, mengejutkan Xiao Yan, mereka benar-benar berbeda. Aku manusia, dari dunia manusia.
Ada monster yang telah memenjarakanku. Jika kau memiliki kemampuan, maka selamatkan aku. Sebagai gantinya, aku dapat memberitahumu salah satu dari 10 senjata utama di dunia monster. Aku yakin kau akan tertarik. Yuyin meringkuk, sosok itu menghilang dalam sekejap seperti cahaya lilin yang redup, hanya menyisakan kalimat yang begitu menarik. 10 tiran. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya menyusut rapat, dan dia kehilangan suaranya. Dunia Dakian, senjata tingkat tertinggi, disebut artefak. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat artefak itu. Namun, karena penguasa dunia roh memegang pedang pembunuh roh, artefak alam hantu, itu dapat membahayakan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dan artefak. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Dunia 1000 besar terbagi menjadi 7 dunia. Di dunia manusia, mereka menyebut diri mereka senjata ilahi. Ada 25 alat ilahi di dunia manusia. Kelahiran setiap alat ilahi akan menyebabkan gangguan besar. Hantu-hantu di dunia disebut tentara jahat. 2 tentara jahat, masing-masing mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlupakan. Saat ini, artefak di dunia iblis disebut senjata tirani. Seperti namanya, dikombinasikan dengan kekuatan roh iblis mereka, itu sangat mendominasi dan tak tertandingi. Boom! Pada saat Xiao Yan kehilangan suaranya, seekor binatang bercangkang kura-kura besar perlahan meluap dari permukaan air. Cangkang kura-kura itu digambarkan dengan fluktuasi cincin pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini mungkin juga makhluk gaib dengan rentang hidup lebih dari 1000 tahun. Perhitungan kehidupan gaib berbeda dengan manusia. Semua hal di dunia ini bersifat gaib. Hanya setelah kelahiran kehidupan yang sadar diri, kita dapat mulai menghitung kehidupan. Selain itu, rentang hidup monster sangat panjang, tetapi penampilannya cukup sulit untuk diubah. Tampaknya saat mereka menjadi manusia, wajah dan kulit pada dasarnya stereotip. Orang kecil dengan atribut api. Turunlah. Kepala samar terekspos di atas cangkang kura-kura besar, yang membentuk kontras yang mencolok dengan cangkang kura-kura yang gemuk. Orang tua, Xiao Yan untuk sementara melupakan semua pikiran lainnya, mengangkat telapak tangannya, dan panas yang tak tertandingi menyapu Xiao Yan, dan langsung menyerbu monster ini, tetapi saat ini Xiao Yan merasa bahwa orang ini jelas-jelas seorang bajingan. Boom! Api panas berubah menjadi pemandangan lahar, tetapi ketika mengenai cangkang kura-kura, api itu menguap menjadi semburan asap putih. Jelas, kekuatan pertahanan cangkang kura-kura membuat kulit seseorang berubah. Aduh! Dengan suara nyaring, roh iblis berbentuk kura-kura itu berteriak keras, dan gelombang air yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan kemudian suara bahasa Sanskerta perlahan mengikis pikiran Xiao Yan. Lupakan saja, kamu tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Api di tubuh Xiao Yan berubah dari merah menyala menjadi kuning segera setelah dia selesai berbicara, dan aura ilahi dan tiraninya meningkat. Dari penampilannya ini, jelas bahwa dia ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Sekarang api abadi dan tubuh emas abadi digabungkan menjadi satu, dan untuk merasakan ruang abadi dan abadi, Xiao Yan tidak menyatukan api jiwa api kuning dengan api abadi. Jika tidak, api suci baru Xiao Yan akan cukup untuk masuk dalam daftar api suci 14 atau lebih yang pertama, tetapi sekarang api jiwa api kuning yang menyatu dengan 4 api suci sudah cukup bagi Xiao Yan untuk disia-siakan. Hanya ini, melihat api kuning panas yang berdenyut di sekitar tubuh Xiao Yan, monster berbentuk kura-kura itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, dan ada keterkejutan yang tak terlukiskan dalam ekspresinya. Api-api suci tidak hanya benar-benar ditekan di dunia manusia, tetapi juga di 6 alam lainnya. Jika tidak, api suci tidak akan menjadi kekuatan terkuat yang diakui dengan suara bulat oleh dunia. Bagaimana mungkin? Api suci. Pada saat ini, monster berbentuk kura-kura itu tidak bisa menahan diri untuk meraung, mengayunkan ekor kura-kuranya dengan keras untuk mengaduk air danau di bawah, mencoba melarikan diri. Kekuatannya tidak sekejam Xiao Yan. Jika Xiao Yan menambahkan kekuatan Shen Yan, aku khawatir kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jujurlah padaku, Xiao Yan tidak membakar jiwa api kuningnya menjadi rantai dengan omong kosongnya. Dia melilit monster ini dengan erat. Pada tahap awal Dou Bintang 7 dan penggunaan api suci, secara alami cukup mudah untuk berurusan dengan orang seperti ini. Kamu, monster berbentuk kura-kura itu awalnya adalah kekuatan tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 6, tetapi ketika menghadapi Xiao Yan, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Apa yang ada di bawah danau?
Xiao Yan berkata dengan lembut setelah mengikat monster itu, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat ke dalam, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mencapai titik itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Monster berbentuk kura-kura itu memutar matanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak marah, tapi rantai kuning itu berkedip sedikit, dan jejak api suci disuntikkan ke dalamnya, menyiksa binatang monster yang dilindungi oleh tempurung kura-kura besar hingga mati. Jangan, Tuan, maafkan aku sudah mengatakan apa yang kukatakan. Rasa panas yang membakar itu hanya berlangsung beberapa menit, dan monster berbentuk kura-kura itu tidak dapat bertahan lagi dan menyerah. Ada apa di bawah sana? Apa maksudmu? Apa tujuanmu di sini? Xiao Yan bertanya dalam serangkaian pertanyaan. Ada yang sangat jahat di bawah sana, Monster berbentuk kura-kura itu tampaknya ingin menipu Xiao Yan, tetapi api jiwa api kuning itu mengandung kekuatan api jiwa wajah hantu, yang memungkinkan Xiao Yan dengan mudah merasakan roh pria besar ini. Fluktuasi gelombang saat merasakan usus berbunga-bunga pria ini, api itu meletus, menyebabkan dia menjerit memekakkan telinga. Ada manusia di bawah sini. Dia tampaknya mengetahui beberapa harta karun di dunia iblis kita. Aku memenjarakan mereka dan mencoba menginterogasi keberadaan harta karun itu. Monster berbentuk kura-kura itu jujur dan berkata-kata demi kata. Turunkan aku, kata Xiao Yan dengan tenang. Di sini, setelah menarik napas, monster itu berkata dengan suara yang dalam, dan segera melompat ke dalam danau. Kuharap kau tidak bermain trik, kalau tidak. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mengikuti. Gulu-gulu. Xiao Yan mengikuti monster itu untuk bergerak di bawah air danau, dan saat kedalaman turunnya meningkat, Xiao Yan merasakan kelembapan mengalir ke wajahnya. Itu di sini. Setelah beristirahat, keduanya melewati danau menuju sebuah rumah sederhana di dasar danau yang terisolasi dari air. Silasi, apakah seseorang akhirnya ada di sini? Keduanya berdiri dengan tenang di luar rumah, dan tiba-tiba terdengar suara gembira dari dalam. Buka pintunya, kata Xiao Yan dengan dingin. Sialan, monster berbentuk kura-kura itu bertanya dengan tidak puas, dengan lembut membuka pintu, dan mengirim Xiao Yan masuk. Karena tubuhnya yang besar, dia hanya bisa menunggu di luar. Ada juga alien di dunia iblis yang tidak ingin berubah menjadi tubuh manusia. Bagi mereka, keadaan monster memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi mereka tidak akan berubah menjadi manusia kecuali mereka harus. Akhirnya seseorang datang menyelamatkanku. Pada saat ini, lelaki yang terikat rantai di dalam rumah itu merasakan aura tirani yang perlahan masuk ke sini, dan tertawa cicit. Xiao Yan dengan mudah dikirim ke dalam ruangan, hanya untuk menyadari bahwa ruangan itu sebenarnya adalah ruang terpisah, hanya dengan manusia yang terikat di udara, dan beberapa meja dan kursi yang tampak retro setiap hari. Sama seperti rumah kayu yang sederhana dan klasik. Saudaraku, selamatkan aku. Saat Xiao Yan masuk ke sini, pria yang dikelilingi oleh rantai dan terkunci di tengah rumah kayu itu tidak bisa menahan kegembiraan. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu tahu 10 senjata utama di dunia iblis. Xiao Yan berjalan mendekatinya sedikit, dan dia bisa mencium bau yang kuat dan kuno dari rantai besi, tetapi identitas pria ini seharusnya tidak salah. Perbedaan antara manusia dan monster adalah bahwa setelah terluka parah, monster akan berubah menjadi tubuh mereka sendiri, sedangkan manusia tidak. Tentu saja, jenis kekuatan gaib yang selamat dari malapetaka dan berubah menjadi manusia juga mirip dengan manusia. Hei, turunkan aku dan aku akan memberitahumu. Pria itu juga berpura-pura misterius saat ini. Dengan matanya yang tajam, dia sepertinya mencium bau napas aneh dari Xiao Yan. Bahkan harta karun dari sebuah artefak sangatlah berharga. Kau adalah petarung abadi bintang 5, bagaimana kau bisa tahu? Menurutku, kau mungkin mencoba menipuku. Kan? Xiao Yan perlahan datang ke sisi pria yang terikat itu, dan berkata sambil tersenyum. Hei, dia benar-benar anak yang cerdik, tetapi kau adalah manusia. Meskipun kau memiliki harta karun yang menyembunyikan semangat juang dan energi iblismu, jika kau bertemu dengan iblis besar di dunia iblis, aku khawatir kau tidak akan memiliki apapun untuk disembunyikan. Dan dengan banyaknya keluhan antara dunia iblis dan dunia manusia, aku berani menyimpulkan bahwa kau pasti akan dibagi menjadi 5 kuda oleh banyak orang kuat di sini. Pria dalam keadaan dewa itu tersenyum aneh, dan sepertinya melihat beberapa detail dari Xiao Yan. Oh, ada 2 kali,
tetapi hanya mengandalkan ini, tetapi Xiao Yan masih menggelengkan kepalanya, jadi dia dengan ringan duduk di meja dan kursi di sampingnya, terlepas dari apa yang dilakukan pria itu. Sial, sepertinya orang ini tidak menangis tanpa melihat peti mati, jadi dia pasti tulus. Pria yang terikat itu memarahi diam-diam, lalu batuk beberapa kali, mencoba menaikkan suaranya. Kau datang ke dunia iblis, aku khawatir niatmu tidak benar. Pria berdarah itu mengubah nadanya kali ini. Berbicara tentang bisnis, jangan buang waktuku. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikan orang ini. Jika dia melakukan ini, Xiao Yan akan segera berbalik dan pergi. Apakah kau mengenal penguasa alam iblis, Kaisar Iblis? Pria itu berkata dengan nada serius. Aku di sini untuknya, katakan padaku apa yang kau ketahui. Xiao Yan menatap pria itu dengan penuh semangat. Dahulu kala, dunia iblis masih terkoyak, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bertempur secara terbuka dan rahasia, tetapi pusat dunia iblis duduk dan menonton dengan status mereka yang terpisah. Untuk sementara waktu, dunia iblis diganggu oleh masalah internal dan eksternal, pertikaian internal, dan dunia luar terkikis oleh dunia manusia. Itu menyedihkan. Ketika dunia iblis dalam kesulitan yang mengerikan, seorang roh muda dengan cepat menyelesaikan pertikaian internal di dunia iblis dengan momentum guntur. Dikatakan bahwa penghancuran kekuatan yang mutlak membuat semua wilayah dunia iblis patuh padanya. Pada saat itu, masih sebelum Perang Dunia Pertama, dan nama Kaisar Iblis bergema di seluruh dunia 1000 besar karena alasan ini. Setelah menyatukan dunia iblis, Kaisar Iblis diperhatikan oleh para pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis. Untuk mengetahui detail Kaisar Iblis, pusat dunia iblis mengirim 3 pembangkit tenaga reinkarnasi untuk menguji Kaisar Iblis, tetapi tidak ada hasil. 3 pusat kekuatan reinkarnasi bahkan memiliki yang paling kuat yang telah menginjakkan kaki di alam reinkarnasi 3 kali, dan mereka semua jatuh ke tangan Kaisar Iblis. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis baru saja melangkah ke alam reinkarnasi pada saat itu, dan dia bahkan tidak memiliki alam pertama. Tetapi itu dapat dilenyapkan. 3 reinkarnasi. Apakah kamu tahu alasannya? Pria berdarah itu berkata kali ini, menumbangkan kognisi Xiao Yan, membuat Xiao Yan mendengarkan dengan saksama. Kaisar Iblis ini sangat kuat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hanya untuk merasakan riak yang mengejutkan di hatinya. Bahkan jika perbedaan alam reinkarnasi adalah satu tingkat, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sangat berbeda. Kaisar Iblis mampu melenyapkan 3 orang dengan kekuatannya sendiri. Reinkarnasi, dan bahkan lebih melangkah ke alam reinkarnasi 3 kali. Nama Kaisar Iblis adalah Tianhen, dan tidak ada yang tahu seperti apa tubuhnya, dan tidak ada yang tahu di mana dia dilahirkan. Dia dikaruniai bakat luar biasa, dan kekuatannya sangat mendominasi. Segera setelah dia menyatukan dunia iblis, dia memasuki gua takdir iblis paling misterius di dunia iblis sendirian. Ketika dia keluar, dia memegang tombak berdarah di tangannya. Tombak berwarna darah itu disebut tombak iblis pembelah langit, dan itu adalah artefak peringkat ketiga di antara 10 senjata utama di dunia iblis. Dengan berkah senjata ilahi itulah dia memusnahkan 3 pusat kekuatan reinkarnasi. Dan pusat kekuatan di pusat dunia iblis hanya bisa membiarkannya tumbuh. Sejak saat itu, Kaisar Iblis membawa pasukannya dan meninggalkan dunia iblis untuk menyerang 6 dunia lainnya. Pada saat itu, di seluruh 6 alam, 3 alam hantu, iblis, dan Buddha dikalahkan oleh Kaisar Iblis, tetapi pada akhirnya, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar Iblis mundur ketika dia akan menang. Dan Kaisar Iblis baru saja mundur, dan ras jahat dari luar wilayah telah menyerang. Perang pertama antara surga dan bumi telah dimulai. Dunia iblis tidak banyak kehilangan karena keberadaan Kaisar Iblis. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia 1000 besar kita membayar harga yang sangat menyakitkan untuk mengusir ras jahat dari luar wilayah. 7 dunia juga merumuskan aturan bahwa mereka tidak akan saling mengganggu dan memelihara kesehatan mereka sendiri, sehingga dunia 1000 besar menjadi damai. Pria itu menjelaskan informasi ini dengan cara yang ringkas, dan alisnya menari-nari kata demi kata, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Kaisar Iblis memang generasi yang sombong, tetapi mengapa itu ditekan oleh segel kemudian? Karena Kaisar Iblis adalah kekuatan tertinggi sebelum Perang Dunia Pertama, dia seharusnya memiliki reinkarnasi tingkat ketiga. Jika kekuatannya kurang, bagaimana dia bisa disegel oleh penguasa alam hantu, pembangkit tenaga listrik dari 3 alam-alam iblis dan alam Buddha? Xiao Yan bertanya-tanya, "Hei,
Ini akan dimulai dari sisi lain. Pertempuran pertama langit dan bumi, dengan kekuatan Kaisar Iblis dan perlindungan dari pusat dunia iblis mengalami sedikit kerugian, dan setelah ribuan tahun berkultivasi, kekuatan Kaisar Iblis mencapai keadaan belenggu yang baru. Untuk menerobos level ini, di selain itu, dia merenung tentang dunia manusia, dan memutuskan untuk menyegel kekuatan kultivasinya sendiri ke dalam dunia manusia, untuk memahami 7 emosi dan 6 keinginan dunia manusia, dan untuk mempelajari wawasan unik manusia tentang keterampilan bertarung. Pada saat itulah Kaisar Iblis bertemu dengan wanita yang tak terlupakan dalam hidupnya. Wanita itu adalah anggota Tahta Suci. Dia menyembunyikan identitasnya dan memasuki sekte yang sama di benua Douyun untuk belajar dengan Kaisar Iblis, dan mengembangkan cinta yang kuat satu sama lain. Sekte yang diperintahkan oleh Tahta Suci, dan Kaisar Iblis pada waktu itu dengan baik hati terguncang oleh banyaknya perhatian di sekte ini. Gelombang memutuskan untuk melindungi sekte tersebut. Keduanya saling bertarung. Faktanya, mereka saling mencintai. Sayangnya, wanita Tahta Suci berpikir bahwa jika sekte ini dilenyapkan, Tahta Suci akan melepaskan jiwanya, dan dia bisa bersama Kaisar Iblis selamanya. Sangat disayangkan semua ini dilihat oleh para ahli dari 3 alam. Setelah perang, ketika Kaisar Iblis kembali ke alam iblis dengan tubuhnya yang terluka parah, para ahli dari 3 alam membawa artefak masing-masing di 3 alam dan langsung pergi ke Kaisar Iblis. Di kamar tidur, saya mencoba membalas dendam pada Sueren, tetapi pada akhirnya, saya mengetahui bahwa Kaisar Iblis memiliki tubuh abadi, jadi dia menyegelnya selama ribuan tahun. Petik 2. Di sisi lain, wanita Tahta Suci melaporkan pemusnahan sekte tersebut secara lengkap kepada petinggi Tahta Suci, tetapi yang diterimanya adalah perintah pembunuhan dari Tahta Suci. Saat itu, dia tahu bahwa dia hanyalah bidak catur yang digunakan oleh Tahta Suci untuk menyingkirkan rintangan. Dan wanita Vatikan ini memiliki status yang sangat tinggi di Vatikan. Saat itu, ketika Kaisar Iblis disegel, beredar rumor bahwa untuk mencegah orang-orang yang melanggar hukum mengambil kesempatan untuk membuat masalah, hanya dapat dikatakan bahwa Kaisar Iblis jatuh. Cinta dan benci, wanita Tahta Suci ini juga telah sepenuhnya melangkah ke jalan jahat, bergabung dengan klan jahat asing, dan berubah menjadi iblis cahaya di mulut manusia di dunia. Ini adalah asal-usul Kaisar Iblis Tianhen dan Iblis Cahaya.